pemerintah menaikkan harga BBM mendapat protes dari sejumlah mahasiswa di berbagai daerah. Jumlah korban tewas akibat hantaman siklon Nargis di Myanmar masih terus bertambah. Sejumlah bantuan pun mengalir dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, saya Anastasia Putri kembali menjumpai Anda dalam program Liputan 6 Malam. Dan selain dua laporan utama tadi, tim redaksi kami juga telah merangkum laporan aktual yang terjadi sepanjang hari ini. Saudara, segera kita jelang laporan pertama dari Ibu Kota. Sementara itu, saudara, hujan lebat yang melanda kota Jakarta selama 2 jam pada Selasa sore mengakibatkan ratusan rumah di kawasan Kemandoran Pluis, Grogol Utara, Jakarta Selatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Sedangkan BMG memperkirakan sebagian kota Jakarta akan terjadi hujan lebat. Selain hujan yang mengguyur Jakarta, meluapnya Kali Ciliwung Pluis yang berjarak sekitar 1 km dari pemukiman tersebut mengakibatkan luapan air dan merendam ratusan rumah padat. Menurut warga, setiap hujan lebat rumah mereka tertimpa banjir, padahal mereka sudah seringkali meminta pemerintah DKI Jakarta untuk membenahi saluran air yang mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah di sekitar Kali Ciliwung Pluis yang meluap setiap kali hujan datang. Asal mulanya sih hujan, sedikit, tapi saya tahu udah mungkin dari kiriman. Emang di sini kerap kali Bu kalau hujan gede? Kerap kali sering nggak? Kalau hujan pasti banjir. Kalau misalkan gue begini, Ibu mau pindah kemana Bu? Atau mau ngungsi apa mau gimana kalau udah banjir? Nggak kemana-mana di rumah aja. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika, citra radar cuaca hari ini mengidentifikasikan terjadinya intensitas hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan, sebagian Jakarta, Tangerang, dan Depok. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Saudara, ratusan rumah di Medan Belawan terendam air akibat air laut pasang yang naik hingga ke daratan. Sedangkan di Manado ribuan rumah juga terendam banjir. Penyebab banjir selain hujan lebat juga akibat adanya pembangunan jembatan yang menutupi muara sungai. Banjir rob di Kelurahan Belawan Secanang hingga hari ini sudah mencapai 50 cm, sehingga mengakibatkan ratusan rumah yang berada di pesisir pantai Belawan terendam air laut. Diperkirakan banjir akan terus berlangsung hingga beberapa hari mendatang. Khawatir air terus meninggi, sebagian warga lebih memilih tinggal di rumah masing-masing. Sementara warga yang tinggal di bibir pantai terpaksa mengungsi karena banjir rob sudah merendam rumah mereka setara dengan permukaan laut. Tidak hanya rumah, banjir air laut pasang ini juga sudah merendam jalan raya yang berada di dataran lebih tinggi dari pemukiman. Sedangkan di Manado, meski hujan hanya mengguyur kota itu sekitar 3 jam, ribuan rumah di sejumlah kelurahan di kota Manado terendam banjir. Lokasi terparah terjadi di pemukiman sepanjang bantaran sungai Dastondano sehingga membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan barang mereka karena khawatir luapan air sungai terus meninggi. Selain akibat diguyur hujan, banjir yang melanda pemukiman padat penduduk ini diduga terjadi akibat adanya proyek pembangunan jembatan yang menutupi muara sungai sehingga menyebabkan sungai meluap. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Medan dan Manado. Saudara, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Juni mendatang mendapat protes dari sejumlah mahasiswa di Ponorogo, Madiun, dan Makassar. Selain mahasiswa, ratusan nelayan juga menolak kenaikan tersebut. Penolakan rencana kenaikan BBM itu mengakibatkan antara mahasiswa dengan sejumlah polisi saling berdebat ketika puluhan mahasiswa demo di depan gedung DPRD setempat. Mahasiswa kecewa lalu menerobos blokade polisi yang berjaga di depan pintu. Akibatnya mahasiswa dengan polisi saling bersih tegang. Tidak lama setelah terjadi perdebatan, sejumlah mahasiswa akhirnya diizinkan masuk dan meminta anggota dewan menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Meski menolak, para anggota dewan itu mengaku tidak bisa mengintervensi keputusan pemerintah. Sebagai bentuk kekecewaan, sebagian mahasiswa membubarkan diri. Demo serupa juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Mahasiswa memprotes rencana kenaikan harga BBM yang dianggap memberatkan rakyat. Pemerintah menyebutkan opsi kenaikan itu untuk menekan subsidi akibat tingginya harga minyak dunia. Bentrokan ini bermula saat mahasiswa menyandera sebuah mobil tangki yang melintas di depan kampus untuk memblokade jalan. Polisi berusaha mencegah, tapi mahasiswa melawan dengan lemparan batu.
4 mahasiswa ditangkap, tapi ini justru memicu kemarahan mahasiswa lain sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Polisi akhirnya masuk ke dalam kampus dan menangkap sejumlah mahasiswa. 2 orang polisi terluka akibat lemparan batu. Sedangkan ratusan nelayan di Probolinggo juga menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Alasannya, kenaikan itu bakal mengancam mata pencaharian mereka. Dengan harga BBM yang berlaku saat ini, mereka sudah sering menanggung kerugian. Apalagi di tengah paceklik ikan karena cuaca yang tidak menentu. Dalam kondisi saat ini saja, para nelayan menggunakan minyak tanah yang dicampur minyak goreng kemasan dan solar sebagai bahan bakar melaut. Jika seluruh jenis bahan bakar minyak naik, nelayan mengaku bakal amat kesulitan. Meski menolak kebijakan pemerintah, nelayan hanya bisa pasrah karena tidak ada pilihan lain. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Indonesia yang menolak kenaikan biaya operasional pendidikan atau BOP diwarnai kericuhan. Kejar-mengejar antara mahasiswa dan keamanan kampus tidak terelakkan akibat mahasiswa yang menerobos masuk area kampus dihalangi pihak keamanan. Kejar-kejaran petugas keamanan kampus Universitas Indonesia dengan mahasiswa yang berunjuk rasa terjadi setelah keamanan kampus melarang pengunjuk rasa masuk area kampus. Mahasiswa memprotes rencana rektor menaikkan biaya pendidikan tahun 2008. Jadi kebijakan rektorat yang mau keluar ini bertentangan dengan hak-hak mahasiswa miskin yang mau kuliah di UI. Jadi yang semula SPP cuma 1,3, kini berubah menjadi 5 juta dan 7,5 juta. Kita tidak terima dengan angka sedemikian besar, tidak ada lagi rakyat miskin yang mampu kuliah di UI. Namun pihak rektorat membantah tudingan pengunjuk rasa. Menurut pihak kampus, tidak semua mahasiswa diwajibkan membayar BOP yang berkisar 5 hingga 7 juta rupiah per semester. Bagi mereka yang tidak mampu, tetap akan mendapatkan keringanan biaya kuliah setelah melalui proses wawancara dan administrasi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Beralih ke informasi mancanegara, jumlah korban tewas akibat hantaman siklon Nargis di Myanmar terus bertambah. Sebuah stasiun radio milik negara menyebutkan hingga hari ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 22.000 orang. Angka ini diperkirakan akan terus naik karena informasi masih terus masuk dari daerah bencana. Sejumlah bantuan pun mengalir dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jumlah korban tewas akibat terjangan siklon Nargis masih simpang siur. Junta militer menyebut angka 10.000 orang, sementara sebuah stasiun radio negara menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 22.000 orang dan ribuan lainnya masih hilang. Laporan Badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyebutkan jumlah korban itu diyakini akan terus bertambah karena sekitar 24.000 orang tinggal di zona yang dihantam badai. Ini membuat siklon Nargis menjadi badai yang paling mematikan sejak tahun 1999 saat siklon di India membunuh 10.000 orang. Upaya evakuasi dan pasokan bantuan terhadap para korban terus diupayakan. Bantuan internasional dari berbagai negara juga terus berdatangan. Uni Eropa dilaporkan menyediakan 3,1 juta dolar untuk bantuan kemanusiaan, sementara Indonesia menyediakan bantuan senilai 1 juta dolar. Sejumlah negara seperti China, Australia, dan India juga akan mengirim bantuannya. Akibat bencana ini, stasiun radio Myanmar melaporkan, pemerintah memutuskan untuk menunda referendum rancangan konstitusi sampai 24 Mei mendatang. Penundaan dilakukan di 40 dari 45 kota di Yangon dan 7 daerah yang berada di Delta Irrawaddy. Namun di wilayah selebihnya pemungutan dilakukan sesuai jadwal.